Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman yang udah menyaksikan video ini ya. Sebelumnya boleh di like dulu guys. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, prediksi Jerman sama Spanyol ya. Tuh konten ini hanya sebuah prediksi gitu ya, bukanlah hal apa ya kayak meramalkan gitu, enggak. Cuma kita lihat dari Spanyolnya kayak apa, dari Jermannya kayak apa gitu. Yang pertama, langsung saja ke Spanyol ya. Kondisinya Spanyol habis menang 7-0 ya lawan Costa Rica. Kemudian skuad Spanyol juga bagus banget ya. Komposisinya pemain muda dan pemain tuanya itu bagus ya. Pemain tuanya ada Pique, itu juga merupakan skuad yang pernah menjuarai Piala Dunia gitu ya. Kemudian pemain mudanya ada Pedri, Gavi, Yeremy Pino, itu juga berpotensi menjadi pemain kunci ya dari Spanyol gitu. Kemudian prediksinya kita bisa lanjut ke segmen berikut. Oke guys, kita langsung aja. Kita akan memprediksi pertandingan antara Jerman lawan Spanyol yang akan dilaksanakan nanti pagi ya, jam 2 dini hari, dengan menggunakan tarot ya. Sebelum menggunakan ya, supaya terlihat seperti profesional, kita lakukan jambi-jambi dahulu. Oke, kita akan membaca Spanyol ya guys ya, nanti dalam pertandingan kayak gimana. Spanyol, insana minal konidin wal budrekin. Spanyol. Oke, kita kocok guys, kita kocok Spanyol pertandingan lawan Jerman untuk nanti pagi akan seperti apa. Oke, tekniknya adalah kita bagi jadi 3 dulu guys, 3 bagian kayak gini. Oke, oke, disclaimer ini buat iseng-iseng ya guys, jangan dianggap serius. Oke, kayak gini kelihatan kamera. Kita ambil 10 kartu, kita gunakan 10 kartu untuk memprediksi jalannya Spanyol. Oke, kartu yang pertama guys, Spanyol. Kemudian kartu yang kedua, kartu yang ketiga, kartu yang keempat, kartu yang kelima, oke, kartu yang keenam, oke, kartu yang keenam, kartu yang ketujuh, kartu yang kedelapan, kartu yang kesembilan, dan terakhir kartu yang ke 10. Wow. Oke. Oke, langsung saja kita susunannya kayak gini guys. Kartu yang pertama saya taruh sini. Kartu yang kedua, kartu yang ketiga, kartu yang keempat, kartu yang kelima, oke, ternyata kurang satu guys. Kita langsung ambil aja langsung ya. Kita kocok aja. Berapa kartu? Oke, keluar guys. Kita keluar. Tapi ini 2 ya, kita ulang lagi. Oke, kartu
yang terakhir. Oke. Oke, kita susun kayak gini ya guys, susunannya. Kita buka semuanya, kita buka. Oke, ini kartu yang keluar untuk Spanyol. Ini adalah kartu intinya ya guys ya, Five of Pentacles ini. Five of Pentacles ini adalah kartu yang buruk sebenarnya, kartu yang buruk. Ini melambangkan apa ya, melambangkan sebuah kesusahan yang dialami. Nah, artinya nanti menurut saya tim Spanyol pada awal-awal babak gitu ya akan mengalami kesusahan pada awal-awal babak ya guys. Tapi tim Spanyol itu memiliki kedalaman squad yang memiliki squad yang berkualitas ya guys ya, squad yang berkualitas. Dia juga memiliki kepercayaan diri yang bagus terkait pertandingan lawan Jerman ini ya. Semangatnya juga bagus, dan apa ya, tim Jerman sebenarnya itu gentar melawan mereka ini dengan squad yang dimiliki, kedalaman squadnya gitu. Kemudian seperti ini adalah kartu yang menghalangi, artinya nanti yang mencetak gol mungkin Jerman dulu ya, Jerman mungkin mereka akan kebobolan lebih dulu nih guys. Kemudian karena kartunya ke kanan, ini nomor, oh iya dulu jalannya. Wah, ini pertanda yang kurang bagus ya guys ya. Ini sebuah artinya sebuah harapan yang mati gitu, sebuah harapan yang mati. Mungkin pada pertandingan ini mereka jalan yang mereka, strategi yang mereka lakukan itu salah guys ya, mungkin strateginya salah, dan itu membuat para pemain cukup frustasi selama pertandingan gitu. Kemudian yang bisa mereka lakukan adalah King of Cups. Artinya apa? Artinya adalah kematangan emosi lah yang dapat menyelamatkan mereka, dan kepercayaan diri mereka itu bisa menolong mereka untuk memenangkan pertandingan itu gitu ya, walaupun gagal. Terus juga ya itulah pokoknya kepercayaan diri, kematangan emosi. Kalau mereka dapat memenangkan itu, artinya mereka bisa memenangkan pertandingan seperti itu. Kemudian di sini ada Page of Swords. Page of Swords ini artinya adalah orang yang pintar memanfaatkan. Di sisi kubu Jerman kita lihat ya guys ya, siapa yang bermain di Liga Spanyol guys? Ter Stegen guys, Ter Stegen ini sepertinya membocorkan ya rahasia beberapa pemain, seperti kelemahannya Gavi, kelemahannya Pedri. Nah, ini sepertinya akan dibocorkan guys oleh si Ter Stegen ini. Entah dia main atau enggak ya. Yang jelas di kubu Jerman ini ada informan yang sangat berharga gitu, yang merugikan Spanyol. Kemudian ada Kingsword di sini. Ya, Kingsword. Ini adalah sesuatu yang sebelumnya mereka miliki. Ya, mereka telah menang lawan Costa Rica 7-0 gitu ya. Itu menjadi modal yang bagus buat mereka gitu ya, untuk mengarungi pertandingan melawan Jerman nanti. Tapi itu kan sudah berlalu ya, artinya nggak boleh berlarut-larut dengan kemenangan itu, dan mereka harus bersiap gitu ya melawan Jerman, tim yang lebih kuat, lebih dalam squadnya, lebih berkualitas lah ketimbang Costa Rica. Oke, selanjutnya ini adalah kartu yang jejer di sini. Yang pertama adalah kartu Queen of Swords. Oke. Queen of Swords di sini kita lihat. Queen of Swords di sini artinya adalah apa ya? Kalau dihubungkan dengan pertandingan itu berarti Spanyol ini sebenarnya
masih meraba-raba itu ya, tidak yakin dengan strategi apa yang dilakukan oleh Jerman gitu ya. Mereka sepertinya babak pertama itu masih melihat Jerman strateginya gimana gitu. Walaupun mereka mungkin menganggap pertandingan lawan Jepang itu Jerman masih belum mengeluarkan potensinya gitu ya. Jadi mereka masih waspada, dan pelatihnya juga sudah menyiapkan kalau Jerman bermain menyerang nanti formasinya seperti apa, kalau Jerman bermain observatif nanti strategi seperti apa. Sebenarnya pelatihnya Spanyol sudah menyiapkan hal itu gitu ya. Kemudian nah, kondisi skuad Spanyol ini sebenarnya beberapa pemain ada yang memiliki trauma gitu ya, melawan melawan Jerman gitu. Mungkin di level klub mungkin ya, di sana ada dari Barcelona, mungkin mereka masih memiliki entah dendam, entah ketakutan itu ya, ketika menghadapi pemain-pemain yang pernah mengalahkan mereka di level klub gitu ya. Seperti hambatan mereka ini, hambatannya adalah ya walaupun Jerman juga pernah juara Piala Dunia gitu ya, tapi hambatan dari skuad mudanya Spanyol ini adalah embel-embel ini. Spanyol adalah pernah juara dunia ya, itu menjadi beban mereka lah. Pada perhelatan Piala Dunia ini juga menjadi ajang pembuktian dari anak-anak muda ini gitu. Apakah mereka lebih baik dari skuad sebelumnya, apakah mereka lebih buruk gitu ya. Ini menjadi stressor lah buat pemain-pemain muda Spanyol gitu. Sedangkan conclusionnya adalah King of Pentacle guys. King of Pentacle ini bagus ya, artinya skuad Spanyol ini di bawah pelatih ya, asuhan pelatih yang dapat menguasai materi skuadnya gitu ya. Artinya nggak ada friksi antara pemain dengan pelatih gitu ya. Pelatihnya juga kaya akan strategi, materinya juga bagus yang dipilih pemain-pemain muda ya, permainannya tentu saja energik ya, dan pasti itu menyulitkan bagi pemain-pemain tua ya yang ada di kubu Jerman gitu. Dilihat dari conclusion ini sih, sepertinya Spanyol akan bikin cukup banyak gol gitu ya. Kalau di sepak bola ukurannya banyak itu ya 2 ke atas lah, 2 ke atas seperti itu. Itulah conclusion apa yang kita baca dari tarot ini dari kubu Spanyol. Oke, itu dia dari Spanyol. Kemudian dari Jerman, secara mengejutkan ya, di pertandingan sebelumnya mereka kalah dari Jepang 2-1 gitu ya. Padahal dilihat dari skuadnya dia juga sangat bagus sebenarnya. Pemain berpengalamannya ada Thomas Muller, kemudian Neuer yang pernah merasakan juara juga ya. Pemain mudanya ada Jamal Musiala yang sedang memoncar di Bayern Munchen, itu juga berpotensi menjadi key player ya untuk memenangkan pertandingan pada Fajar nanti gitu. Kemudian untuk prediksinya kita lanjut ke segmen. Ciao. Oke guys, kita akan melanjutkan pembacaan tarot untuk Jerman pada pertandingan dini hari nanti. Insana minal khonidin wal putreksin, untuk timnas Jerman melawan Spanyol nanti. Kita kocok seperti biasa guys. Oke, langsung kita bagi 3 kayak gini ya.
seperti ini. Ada 3 deck ya, kita ambil 10 lagi, ambil 11 guys. Yang pertama, wah, yang pertama keluar adalah Knight of Pentacles. Selanjutnya ada Ten of Pentacles. Yang ketiga Temperance. Yang keempat Pack of Swords. Yang kelima King of Swords. Yang keenam ada Nine of Wands. Selanjutnya ada Echo Sword. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-8 kita buka Nine of Pentacles. Yang ke-9 The Star. Dan yang ke-10 ada Five of Swords ya guys. Gitu, kita tata dulu. Oke, ada yang kelewatan guys, kartu yang ke-11 belum guys. Kartu yang ke-11, oke, kartu yang ke-11 adalah wow. Oke, itu kita tata dulu guys decknya. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga guys, kartu keempat, kartu kelima, kartu keenam, kartu ketujuh, 8, 9, 10 dan 11 gitu. Langsung aja kita baca kartu yang pertama, yaitu adalah Knight of Pentacles. Oke, artinya apa ini? Artinya adalah timnas Jerman itu memiliki squad yang mengerikan gitu ya sebenarnya ya. Materi mereka itu wah, ngeri lah pokoknya. Termasuk yang unggulan ya, termasuk juga banyak pemain mudanya, dan pemain mudanya itu bukan yang kaleng-kaleng ya. Ada Jamal Musiala, Adeyemi ya. Itu ya. Sebenarnya squad mereka ini cukup mumpuni dan sangat mumpuni untuk melaju jauh di kompetisi ini gitu ya. Kondisinya Jerman seperti apa. Kemudian kondisi lingkungannya adalah Ten of Pentacles ya. Jerman ini mewarisi gitu ya DNA. Ini kan pelatihnya mewarisi apa ya, strategi dari pelatih sebelumnya ya, yang Kim Lo itu mewarisi sebuah mentalitas lah ya. Ada Thomas Muller di sana, ada Neuer gitu ya, yang memiliki mentalitas sangat bagus gitu ya, memiliki pengalaman sangat bagus di dunia, di Piala Dunia gitu ya. Pengalamannya sangat kaya gitu. Sekuat tuanya itu sangat ini, pengalamannya sangat dapat diandalkan lah untuk Jerman sebenarnya kalau ingin maju jauh gitu ya. Kemudian hambatannya adalah, nah ini Temperance ya. Kita tahu ya Jerman itu membawa misi apa itu, One Rainbow Love itu kayak ya, yang LGBT itu. Nah itu apa namanya, sebenarnya sangat mengganggu nih ini, apa yang armband itu mereka sangat mengganggu. Kemudian apa ya, Temperance membuat Jerman itu terpecah, fokusnya itu ya nggak fokus di kemenangan trofi, tapi fokus ke agenda lain gitu. Kemudian yang di bawahnya ini adalah King of Swords ya. Ini adalah jalan yang sedang mereka
jalani gitu ya. Mereka itu datang ke Qatar gitu dengan percaya diri, dengan membawa misi tadi juga dengan percaya diri gitu ya. Tapi pada akhirnya pertandingan pertama mereka kalah, dan itu agaknya menjadi apa ya, sedikit catatan lah mereka untuk agar fokus lagi, agar bisa meraih kemenangan lagi gitu. Kemudian apa yang bisa mereka lakukan gitu ya, apa yang bisa mereka lakukan adalah tadi ya, seseorang Ter Stegen ya, yang ada pada pembacaan Spanyol tadi bisa dimanfaatkan gitu ya. Dia kan udah lama di Spanyol, dan beberapa pemain juga dia udah hafal cara mainnya, seperti Gavi, Pedri, Jeremy Pino juga sudah sering mereka hadapi gitu ya, Busquets gitu. Itu sebenarnya bisa jadikan senjata gitu untuk meredam kekuatan dari Spanyol gitu. Selanjutnya adalah yang ada di masa lalu mereka gitu ya. Mereka ini sebenarnya serba salah pelatihnya ya, tidak dalam kondisi yang percaya diri pelatihnya sebenarnya. Dia itu mendapat banyak masukan dari orang-orang terdekat gitu ya, mungkin dari tim kepelatihan atau dari federasi, dari pemain gitu. Tapi dia itu malah membuat dia itu menjadi nggak percaya diri, sama menjadi bingung lah ya dengan apa yang akan dia terapkan pada pertandingan lawan Spanyol nanti gitu. Kemudian jalan yang mereka tempuh adalah line of wounds. Mereka akan menemui masalah lagi guys ya, masalah yang tidak ada intinya. Line of wounds ini akan pada pertandingan ini sepertinya akan tetap menjadi masalah untuk Jerman ya. Saya ini sedikit menimbulkan pesimis juga sih guys. Line of wounds sepertinya Jerman akan mendapat masalah juga pada pertandingan lawan Spanyol dini hari nanti. Kemudian Nine of Pentacles ini adalah sikapnya Jerman ya. Nine of Pentacles ya, mereka pada pertandingan ini mengandalkan apa yang pernah mereka dapatkan dari pertandingan sebelumnya ya. Saya rasa ini juga berkaitan di level klub itu ya, Bayern Munchen, Barcelona itu ya, itu menjadi membuat beberapa pemain itu cukup pede lah untuk menghadapi Spanyol gitu ya. Mereka punya pride gitu, wah kita pernah mengalahkan Barcelona gitu, khususnya yang ada di squad Bayern Munchen ya. Mereka sedang mencoba membangkitkan ingatan itu, membangkitkan mentalitas itu, membangkitkan percaya diri mereka melalui apa yang pernah mereka capai gitu. Nah ini star ini yang akan terjadi pada pertandingan nanti itu. Sebenarnya mereka punya harapan ya, entah itu mungkin gol cepat atau mereka membalikkan keadaan gitu ya. The second win itu sepertinya akan muncul pada pertandingan nanti gitu ya. Serta harapan melawan Spanyol itu akan muncul guys, entah itu gol atau gol balasan atau membalikkan keadaan gitu ya. Cuman di sini, nah ini sama ini berhubungan guys sebenarnya. Ini kalau Ter Stegen dimainkan pada pertandingan itu sebenarnya ada dua sisi gitu ya. Di satu sisi dia itu mengenal pemain Spanyol gitu ya, tapi di sisi lain juga pemain Spanyol yang ada di timnya atau yang pernah melawan dia juga tahu kelemahannya, yaitu kalau Ter Stegen dimainkan ya. Kalau yang dimainkan Neuer ini lebih ke arah ini apa, hati-hati dengan Spanyol ya, karena strateginya ini sepertinya pelatih Jerman ini kalah strategi nanti guys. Ini adalah Five of Swords, menandakan ini ada orang yang curang gitu ya, atau orang yang cerdas, lebih cerdas dari pelatih dari Jerman itu sendiri gitu ya. Itu kemudian conclusionnya adalah ini guys,
ini adalah sebuah kartu petanda buruk ya guys ya. Artinya apa ya, Jerman sepertinya masih belum bisa menghindari nasib buruk ya. Jerman sebenarnya masih belum bisa menghindari nasib buruk pada Piala Dunia kali ini. Yang artinya menurut gambaran dari kartu ini, ya Jerman sepertinya masih belum bisa menang. Belum bisa menang pada pertandingan dini hari nanti. Ya, itu. Oke, itu aja gambaran prediksi pertandingan pada dini hari nanti gitu ya. Sekali lagi disclaimer, ini hanyalah prediksi ya guys ya, hanyalah main-main gitu ya, seru-seruan gitu ya. Jangan dianggap serius, jangan dianggap benar, jangan dipercayai gitu ya. Yang penting kita nonton pertandingannya nanti dini hari, pasti akan sangat seru gitu ya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.